Selamat siang kepada peserta Olexa Health Talk, edisi pengaruh pola hidup terhadap kesuburan pria dan wanita yang diselenggarakan Olexa Healthcare dan Morula IVF Jakarta. Perkenalkan, nama saya Dr. Intan Faridasari, SPKP dari Olexa Healthcare. Akan memandu acara kali ini sampai sekitar 1 jam ke depan. Mari kita berdoa agar siang ini kegiatan berjalan dengan lancar dan ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat, khususnya bagi pejuang 2 garis. 2 garis di sini bukan 2 garis di tes web ya, melainkan tes Skype. Berdoa dimulai. Selesai. Pada siang ini, susunan rangkaian acara kurang lebih sebagai berikut. Mau dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan materi pengaruh pola hidup terhadap kesuburan pria dan wanita oleh Dr. Rudi Simanjuntak, SPOG dari Morula IVF Jakarta. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab, selanjutnya penutup. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada perubahan narasumber secara mendadak, sebab narasumber awal kita, Dr. Indra NC Anwar, SPOG, ada jadwal urgent yang tidak bisa ditunda. Sehingga kegiatan hari ini akan diisi oleh Dr. Rudi Simanjuntak, SPOG, yang tidak kalah spektakulernya. Pada Olexa Health Talk kali ini, ada persembahan spesial dari Morula IVF Jakarta, yakni berupa free voucher basic fertility screening yang dapat dipergunakan oleh 5 pasangan suami istri yang beruntung di Morula IVF. Sangat menarik bukan? Ada yang tertarik? Baik, bagi yang tertarik untuk mendapatkan voucher BFS, dapat mengisi link yang ada di kolom chat yang akan dibagikan oleh panitia. Silakan untuk melihat link tersebut. Kemudian, selain voucher BFS, kami juga menyediakan e-wallet yang berupa OVO atau GoPay bagi peserta. Cara mendapatkannya sangat mudah. Nanti kami akan pilih dari sesi tanya jawab. Jadi persiapkan pertanyaan menarik untuk dapat diposting dalam kolom chat. Kami harap Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh narasumber dan dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau Q&A atau menggunakan fitur raise hand untuk mengutarakan pertanyaan secara langsung on mic kepada Dr. Rudi di sesi tanya jawab. Ada e-wallet sebesar Rp100.000 untuk setiap pertanyaan yang terpilih. Selanjutnya, saya mau sedikit bercerita tentang narasumber kita, yakni Dr. Rudi Simanjuntak, SPOG, selaku narasumber kita hari ini. Apakah Dr. Rudi bisa di-invite untuk hadir di layar? Silahkan. Baik, mari kita sapa narasumber kita. Selamat siang, Dok. Apa kabar? Selamat siang, Bintan. Baik. Terima kasih. Ya. Dokter, kalau boleh tahu ya, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di BIC saat ini? Kebetulan saya bukan dari Morula Jakarta ya, saya dari Morula Tangerang ya. Jadi di BIC mungkin nanti Morula Jakarta yang. Kalau di Morula Tangerang ya hampir rata lah ya, Jakarta dengan Tangerang hampir sama. Ya masih tetap meningkat, tetapi tetap kita waspada aja. Dan tentu yang perlu kita ketahui bersama, COVID sekarang ini nggak seperti COVID yang awal-awal ya, sudah lebih ringan tentunya. Jadi artinya tidak perlu khawatirkan lebih di dalam, karena penanganannya sudah lebih efektif dan lebih baik, saya kira itu. Dan ini tidak perlu ditakutkan lah. Cuma memang penularannya lebih cepat karena sampai 5 kali lipat. Ya saya kira kita ya waspada lebih baik sih tidak kena daripada kena ya. Itu lebih baik, tetapi kalaupun kena ya jangan panik, tetap harus ya artinya menjaga prokes atau protokol kesehatan lebih lagi supaya terhindar ya dari penularan COVID-19. Ya, baik. Mohon izin ya dok ya untuk menyampaikan profil Dr. Rudi ya. Ya, saudara ya, silakan. Jadi Dr. Rudi Simanjuntak SPOG adalah dokter spesialis obstetri ginekologi lulusan Fakultas Ilmu Kedokteran Samratulangi tahun 2012 dan Fakultas Ilmu Kedokteran Ukrida Jakarta tahun 2003.
serta memiliki sejumlah pengalaman dalam training seperti APAC IVF Workshop Masterclass The Pursuit of Happiness di Vietnam 2019. Kemudian workshop hysteroscopy Pitpogi Surabaya tahun 2019, serta pengalaman-pengalaman training lainnya dalam bidang obstetri dan ginekologi. Sertifikat laparoskopi ginekologi juga telah dikantongi oleh Dr. Rudi Simanjuntak, SPOG. Dr. Rudi Simanjuntak, SPOG saat ini aktif bekerja di Morula IVF Tangerang sejak tahun 2018 dan Rumah Sakit Bethsaida sejak tahun 2012. Benar ya dokter ya? Ya, betul. Iya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Morula IVF Jakarta ini bernaung di RSIA Bunda Jakarta, tepatnya di Bunda International Clinic, BIC. Dan Morula IVF Jakarta juga merupakan provider kanan Olexa Healthcare. Jadi untuk member Olexa yang mau berkonsultasi tentang fertilitas atau butuh bimbingan promil, bisa segera menuju ke Morula IVF Jakarta. Baik, rasanya sudah banyak yang tidak sabar ini menanti pemaparan dari Dr. Rudi. Saya ingatkan kembali, untuk yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaan di kolom Q&A atau raise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung on mic terhadap Dr. Rudi di sesi tanya jawab. Ada hadiah berupa e-wallet sebesar Rp100.000 bagi pertanyaan yang terpilih. Baik, saya persilahkan untuk Dr. Rudi menyampaikan materinya, dokter. Silahkan. Oke, terima kasih. Gini ya, apa? Oke. Kadang-kala kita bicara tentang infertilitas dulu ya. Ini suara saya jelas ya? Kedengaran, Mbak Intan? Iya, sangat jelas, dokter. Ini saya hanya sekedar menyampaikan berita pengertian tentang infertilitas. Kenapa? Karena pada siang hari ini kan kita membicarakan mengenai pola hidup mempengaruhi kualitas daripada kehamilan berikutnya. Jadi gini, infertilitas itu apa sih? Infertilitas itu adalah suatu kondisi di mana kehamilan tidak terjadi pada pasangan yang sudah melakukan hubungan suami istri secara rutin. Maksudnya tuh secara rutin itu adalah melakukan hubungan suami istri secara teratur itu 2-3 kali dalam 1 minggu tanpa menggunakan suatu alat kontrasepsi dalam jangka waktu 1 tahun, tapi kehamilannya tidak terjadi. Itu definisinya. Maka memang pada kasus-kasus tertentu kalau misalkan sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur, tentu melalui proses pernikahan dulu. Nah, itu kira-kira 85% akan terjadi kehamilan secara alami. Itu otomatis. Lalu kemudian sisanya itulah yang disebut dengan 15% lah itu yang mengalami suatu yang disebut dengan infertilitas. Tahun kedua berikutnya biasanya dia akan naik dari 15% itu, dia akan hamil juga menjadi 80-70% kemudian di tahun yang kedua. Jadi akhirnya dimulai yang disebut dengan infertilitas. Nah, setiap pasangan suami istri yang tidak kunjung mendapatkan keturunan pasti mengalami cemas, ya pasti, dan khawatir, ini kok udah lama, punya anak, masalahnya apa. Nah, yang terjadi adalah kadangkala di dalam suatu proses kehamilan itu tentu adalah kerjasama antara suami dan istri. Tidak bisa kita hanya memfokuskan pemeriksaan suatu ginekologi atau suatu hanya kepada istri. Nah, jadi artinya apa? Faktornya itu adalah faktor dari dari wanita dan dari pria tentunya. Nah, ini penting sekali kita bicara mengenai kualitas daripada bagaimana sih statusnya di awalnya. Nah, kebanyakan pasien atau suami istri tanda kutip di negara kita itu banyak sekali yang datang itu adalah sesudah terjadi tanda kutip, ini kita sudah menikah nih kira-kira setahun lebih baru kasus infertilitas baru datang ke dokter kandungan. Padahal sesungguhnya ada program yang paling bagus itu dilakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan kehamilan yang baik.
Nah, ya kita mulai misalkan jauh lebih baik kita tuh mempersiapkan kehamilan itu tentu harus mengetahui kualitas daripada sel telurnya, kemudian kualitas daripada spermanya. Jadi lebih baik kita memang pada saat dilakukan program yang disebut dengan premarital. Nah, bagaimana tuh caranya? Dilakukan screening di awal. Bagaimana kesehatan daripada calon istri, bagaimana daripada kesehatan daripada calon suami, apakah ada suatu penyakit tertentu yang nanti mengakibatkan kalau dia keduanya terjadi pernikahan, apakah akan terjadi kecacatan yang sangat serius gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita mengetahuinya lebih dini. Sehingga apa? Sehingga kita dari awal itu bisa memperkirakan atau melakukan terapi kepada kedua pasangan itu apa yang harus dilakukan. Ini yang harus dirubah pola pikirnya ya. Nah, kemudian bisa juga kita lakukan screening. Nah, screeningnya apa? Screening bagaimana kadar mikronutrisinya, bagaimana kadar vitaminnya, bagaimana kadar asam folat, atau bagaimana dengan kadar Hb, bahkan ferritinnya. Atau apakah ada infeksi tertentu seperti hepatitis, HIV, atau infeksi tokso, atau infeksi sitomegaloviral. Nah, hal-hal seperti itu yang jarang kita lakukan. Maka timbul dulu masalah di dalam proses. Apakah kita kesulitan mendapatkan kehamilan atau apakah kita mendapatkan keguguran. Nah, itu jadi dengan timbul dulu masalah baru datang ke dokter kandungan atau ke dokter baru dan menanyakan berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Sesungguhnya yang paling benar adalah bagaimana kita meminimalisasi supaya permasalahan yang muncul yang atau dihadapi oleh sang pasien atau pasangan itu nggak menjadi dulu yang menjadi kristal atau mengkristal atau menjadi sesuatu yang rumit. Nah itu makanya jauh lebih baik kita awali di yang saya sebut tadi premarital. Lalu yang kedua, Bang. Yang kedua yang dilakukan adalah tahapannya sesudah dia menikah baru kita lakukan prenatal. Nah, sebelum hamil kita bisa melihat mempersiapkannya 3 bulan sebelum hamil dipersiapkan tuh, di screening semua. Akhirnya nanti kita bisa mengharapkan nanti kualitas si embrio dan si sel atau si embrio itu yang dari sperma dan sel telur bisa kita mendapatkan bibit yang baik, yang unggul. Artinya apa? Ya dengan catatan suami contoh ya, kita lihat ini merokok nih 3 bulan kita usahakan kita berikan terapi minimum itu. Kita kurangi dan hal-hal yang berhubungan yang merusak sperma melalui kontak, apakah itu radiasi handphone, apakah itu suhu tubuh, apakah itu hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya, atau hal-hal yang mengakibatkan kelainan sperma oleh karena pabrik daripada sperma itu mengalami gangguan dari luar. Nah, itu kan harus diketahui lebih dini. Supaya apa? Jangan hanya mengharapkan hanya hamil. Padahal sesungguhnya hamil itu pun kita harus berpikir bahwa kehamilan itu merupakan sungguh-sungguh yang betul-betul dipersiapkan menjadi kehamilan yang sempurna. Artinya sempurna dan unggul. Bukan hanya sekedar lengkap, tetapi dipersiapkan untuk nanti apa? Untuk masa depan yang akan datang. Jadi kualitas daripada kehidupan dia nanti ke depan pada saat dia nanti sudah mempersiapkan generasi berikutnya, dia kan lebih baik daripada generasi sebelumnya karena sudah dipersiapkan betul. Nah, terus slide kita lihat nah ini kan penyebabnya apa pada wanita yang sederhana sebenarnya saya nggak udah konvensional. Kata gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi apa sih berpikirnya? Berarti ketidakseimbangan hormon pada seorang wanita tersebut. Kadang-kala pada seorang wanita bisa saja terjadi seperti, aduh mens saya kok nggak teratur ya dok. Sekali 3 bulan mens, kadang-kadang nggak mens, kadang-kadang banyak. Nah ini artinya apa? Hormonnya tidak seimbang sehingga
tidak terjadi ovulasi. Ovulasi itu maksudnya adalah pecahnya sel telur atau keluarnya sel telur dari cangkangnya yang dibisiki oleh dokter itu yang tiap bulan yang ini telurnya bagus, itu bukan telurnya tapi cangkangnya, sama seperti kita ibaratkan telur ayam, di dalam telur ayam itu ada kuning atau bintik kuning. Nah, itulah yang disebut dengan ini pecah, namanya ovulasi. Kalau dia ovulasi artinya apa? Dia siap untuk menerima sperma untuk terjadi fertilisasi. Nah, kalau gangguan ovulasi sulit kita untuk menentukan kapan masa suburnya, kapan bisa bertemu dengan sel sperma. Kalau dia ovulasi dalam 24 jam harus dia dibuahi oleh sperma. Kalau nggak ketemu ya nggak bisa terjadi kehamilan, gitu ya. Penyumbatan tuba falopi ini infertilitas pada wanita ya. Kedua tubanya ketutup, banyak kasus tuh yang terjadi oleh karena apa? Faktornya infeksi. Kadang-kadang wanita datang, keputihan biasa, nggak apa-apalah keputihan. Ternyata kalau infeksinya naik sampai ke atas, sampai ke endometrium, lalu ke kedua tubanya terjadi infeksi. Nah, sudah terjadilah yang disebut penyumbatan. Nah, sementara saluran tuba itu adalah saluran berjalannya sperma untuk bertemu dengan sel telur. Kalau jalannya ditutup, tidak mungkin terjadi kehamilan. Nah, pada kasus endometriosis juga bisa terjadi tersumbat. Jadi kadang-kala hal-hal seperti ini kan harus diketahui lebih dini supaya jangan nanti kasus tertentu, ini keputihan sederhana, dibiarkan saja. Padahal keputihannya sebenarnya di awal kalau datang ke dokter ketahuan, ini diobatin, akhirnya tidak terjadi penyumbatan sampai ke daerah tuba, gitu ya. Jaringan parut pasca operasi juga bisa kalau misalkan dilakukan kuret yang berlebihan mengakibatkan dinding endometrium menjadi tipis, sehingga proses nempelnya si embrio di dinding rahim nggak akan terjadi kehamilan, jadi akan keguguran, bahkan tidak bisa terjadi nempel atau nidasi embrio tersebut. Jadi gangguan lendir juga bisa, kelainan bawaan, submukosal fibroid, ini nanti kita bahas. Jadi hal-hal ini sebenarnya berhubungan dengan penyakit. Tetapi yang perlu kita mau katakan adalah untuk mempersiapkan diri kita bahwa betulkah saya ini mau mendapatkan kehamilan yang betul-betul unggul dan sempurna, itu dulu kuncinya. Kalau kita udah bicara tentang penyakit-penyakit seperti ini pasti kita temukan kepada orang yang atau pasangan suami istri yang datang udah mengalami suatu infertilitas. Tentu kalau sudah terjadi infertilitas pasti ada permasalahannya. Biasanya kalau permasalahannya itu muncul datang ke dokter kandungan, berarti problemnya bukan cuma satu. Biasanya lebih dari 3 permasalahan. Kenapa? Karena sudah menumpuk. Padahal kalau kita disiapkan di awal, tentu permasalahan yang kita hadapi nggak sesulit yang kita hadapi sekarang ini. Oke, lanjut slide-nya. Nah, kadang-kala kita sebagai laki-laki juga egois tinggi. Saya nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Tapi ya akhirnya yang terjadi apa? Sesungguhnya adalah yang saya bilang di awal tadi. Terjadi kehamilan bukan hanya dari satu faktor. Wanita dan pria. Itu nyumbang berapa persen? Sama 50-50%. Ya. Jangan dianggap hanya sebagai suatu laki-laki, perempuan saja yang menjadi sumber permasalahan. Ya, jadi artinya hal-hal yang sederhana, contohnya ada nih, saya sehat segala macam nih, misalkan saya udah punya anak kok 1, tapi terjadi infertilitas sekunder. Kemudian kita lihat sesudah dia periksa, yang terjadi apa? Ternyata karena faktor lingkungan, apakah dia faktor radiasi atau faktor dia merokok atau faktor pola hidup, kita lihat kualitas spermanya udah kacau balau. Nah, artinya apa? Tidak akan mungkin memenuhi syarat untuk dilakukan hamil alami. Kenapa? Bentuk spermanya sudah banyak morfologi yang rusak. Ada kerusakan fragmentasi yang sampai lebih dari 50%. Kemudian bahkan banyak spermanya yang ada kepalanya 2, ekornya 2. Nah, artinya apa? Nah, padahal anak pertamanya saya bagus kok. Itu denialnya. Sesungguhnya kalau bisa kita, saya mau anak kedua, berarti saya mau lakukan program untuk anak kedua ini, apa sih mau saya persiapkan? Itu yang harus kita buat supaya apa? Jadi kita mempersiapkan kehamilan itu betul-betul kita siapkan dari 2 sisi.
Nah, kalau kita bicara banyak penyakitnya, banyak sekali gangguan pada pria itu. Gangguan tiroid lah, apakah trauma pada testis, apakah ada varikokel, apakah ada terjadi seperti ya ejakulasi dini, atau ada tumor di testisnya. Nah, gitu ya, atau banyak makan obat-obatan, atau dia merokok, nah, atau dia kena pekerjaannya radiasi. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita sebagai juga laki-laki harus mengevaluasi diri untuk melihat kira-kira nih di dalam diri saya ada nggak sesuatu yang menghambat terjadinya kehamilan sehingga jadi infertilitas pria juga bisa terjadi. Itu ya. Nah, terakhir yang mau saya katakan adalah mari sama-sama mempersiapkan diri dengan catatan apa? Yang kita tidak bisa lawan adalah satu, yaitu apa? Waktu. Kalau umur makin banyak, ya, kalau umur kita makin banyak, terutama ya wanita, batasnya 35. Kalau dia umurnya makin banyak, kualitas dan jumlah sel telur yang ada pada dirinya akan makin turun. Ya, satu. Yang kedua adalah probability atau kelainan kromosom yang terjadi nanti pada embrionya akan semakin tinggi, ya. Nah, akhirnya apa? Kualitas yang kita dapatkan untuk kehamilannya akan semakin turun. Jadi jauh lebih baik pada saat awal sebelum melakukan pernikahan, pada proses pernikahan, prenatal, antenatal sampai postnatal 2 tahun, persiapkanlah kehamilan itu dalam waktu 1000 hari kehidupan, maka kita akan menciptakan generasi-generasi yang unggul. Untuk mendapatkan itu, tentu di awal kita harus menyadari, supaya kita betul-betul menyadari pola hidup yang bagaimana yang harus lakukan, pola makan apa yang harus saya kerjakan, screening apa yang harus saya lakukan, supaya saya mendapatkan buah hati yang betul-betul unggul. Itu saya kira yang kata pembukanya, supaya nanti nggak terlalu panjang kita tanya jawabnya. Makasih Mbak Intan. Halo? Udah? Iya. Baik dokter, apakah presentasinya sudah selesai? Saya kira udah itu aja, presentasi tanya jawab aja kita. Baik, baik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rudi Simanjuntak SPG atas materinya yang singkat, padat, dan sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum sesi tanya jawab dimulai, mungkin kita akan kenalan lebih jauh dulu ya dengan Morula IVF Jakarta yang merupakan mitra provider Alexa dan penyelenggara acara hari ini. Kami persilahkan kepada Pak Gibran selaku SPV Komersial Morula IVF. Silakan. Pak Gibran, apakah sudah bergabung dengan kita? Suara Maaf, Pak Gibran masih di mute. Oke, selamat pagi, selamat siang dokter, selamat siang Ibu Intan, dan selamat siang untuk peserta member Alexa. Perkenalkan saya Gibran dari Morula IVF. Saya sebagai komersial. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang Morula IVF sendiri. Next. Morula IVF sendiri berdiri tahun 1997 dengan nama Klinik Fertilitas Molulas yang didirikan sebagai klinik kesuburan. Lalu pada tahun 98 KFM pertama kali bayi KFM pertama kali lahir pada 8 Juni 98. Maka 8 Juni digunakan sebagai hari jadi Morula. Lalu KFM merubah namanya menjadi Morula IVF dan merestrukturisasi sebagai unit bisnis dari AirAsia Bunda di tahun 2006. Lalu di tahun 2008 lokasi Morula IVF dipindahkan ke gedung BIC dari yang sebelumnya di AirAsia Bunda. Lalu di 2012 Morula Indonesia didirikan pada Oktober 2012. Lalu 2013 Bunda Medik sebagai holding mengembangkan dan mengakuisisi 3 klinik kesuburan yaitu Morula IVF Padang, Morula IVF Margonda, dan Morula IVF Surabaya. Di tahun 2015 Morula IVF Jakarta memperkenalkan BGS,
yaitu pre-implantation genetic screening pertama di Indonesia. Lalu di tahun 2016 Morola Indonesia mengakuisisi Morola IVF Bandung. Bisa deh. Enggak, belum. Di tahun 2016 Morola Indonesia mengakuisisi Morola IVF Bandung dan memperkenalkan teknologi baru yaitu yang disebut time lapse embryo monitoring system. Lalu di 2017 di 1 April Morola IVF spin-off dari Bunda Medik. Lalu Morola Indonesia mengakuisisi 2 klinik baru, Morola IVF Pontianak dan Morola IVF Makassar. Di tahun 2018 klinik baru ada di Tangerang, Yogyakarta, dan Ciputat. Lalu ada teknologi PGTA, yaitu pengujian pregenetik praimplantasi untuk aneuploid dan ERA, yaitu analisis penerimaan endometrium pertama di Indonesia. Next. Nah, lalu Morola sendiri telah membantu kelahiran lebih dari 5.100 bayi dan menangani lebih dari 25.000 siklus dalam 5 tahun dan melayani lebih dari 100.000 pasangan dari seluruh dunia. Morola sendiri memiliki beberapa layanan terbaru, yaitu salah satunya adalah fertility wellness, fertility akupuntur, fertility food, dan lab genomic. Next. Nah, untuk meningkatkan hasil kepuasan pasien sendiri, kami mensponsorin beberapa endorser, yaitu salah satunya Asmiranda dan Jonas Rifano. Next. Morola sendiri memiliki didukung oleh 51 dokter obgyn dan 40 embriolog. Untuk penghargaan sendiri di 2021 The Best Life Science and IVF Service. Lalu dipimpin oleh Dr. Ivan Rizal Sini sebagai Presiden Direktur dan Dr. Ari Adrianus Polim sebagai Direktur Medis dan Direktur Sains oleh Prof. Arief Budiono. Nah, teknologi yang dimiliki oleh Morola sendiri yaitu salah satunya yang menjadi unggulan kami adalah kami memiliki PGTA yang telah terbukti meningkatkan keberhasilan IVF sebesar 70%. Dan jika tanpa PGTA hanya 46%. Lalu kami juga memiliki teknologi IMSI. Jumlah pasien yang sudah menggunakan layanan IMSI di Morola IVF Indonesia adalah 1.232 pasangan. Lalu kami juga memiliki teknologi ERA, yaitu analisa untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan transfer embrio dengan biopsi endometrium yang terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 73%. Nah, lalu Morola IVF Indonesia sendiri memiliki 11 cabang, yaitu Morola IVF Jakarta, lalu ada Morola IVF Tangerang, yaitu dengan Dr. Rudi, Morola IVF Margonda, Morola IVF Padang, Morola IVF Surabaya, lalu ada Morola IVF Melinda Bandung, Morola IVF Makassar, Pontianak, Yogyakarta, Ciputat, dan akan segera hadir di Morola Bali. Next. Nah, ini adalah sertifikat AirTag yang kami miliki. Next. Ya, terima kasih Ibu Intan. Silahkan dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Baik, ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Sebentar. Dokter Rudi siap ya dok untuk kita lanjutkan? Silakan Mbak Intan. Iya. Di sini ada dari Bu Eka Yuliusa. Selamat siang Dokter Rudi, saya berumur 34 tahun, sudah memiliki anak 1 berumur 8 tahun. Saya sampai sekarang belum pernah pakai KB dan belum nambah lagi. Ketika saya konsultasi ke dokter obgyn, ternyata saya ada kista sebesar 11 cm dan kemungkinan akan dioperasi. Apakah setelah dioperasi tersebut saya bisa kemungkinan punya anak kembali? Dan suami saya sering bermain sepeda. Apakah itu pengaruh dengan kualitas sperma? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Dari Ibu siapa tadi ya, Mbak Intan? Eka Yuliusa. Selamat sore, Bu Eka. Jadi gini, kalau selama 8 tahun, artinya anak pertama ini namanya infertilitas sekunder ya.
Nah, sekunder itu artinya bahwa sudah pernah hamil dan sudah punya anak, kemudian anak kedua tidak pernah diperiksakan, lalu 8 tahun dia jaraknya. Lalu datang ke dokter kandungan ditemukan kista 11 cm. Akan dilakukan tindakan operasi. Nah, artinya apa? Ada kista di dalam indung telur, ya, indung telur itu 11 sebesar 11 cm. Itu harus dievaluasi. Nah, dievaluasinya gimana? Dengan adanya kista. Bersyukurnya kalau itu hanya sebelah, yang sebelahnya kan ada indung telur itu ada 2. Kalau kistanya hanya satu unilateral atau hanya di sebelahnya, itu kemungkinan kita lihat nih yang sebelahnya kira-kira gimana? Masih bagus atau tidak. Nah, kalau pertanyaannya, kalau misalkan dilakukan pengangkatan kista secara hati-hati dan si indung telur yang di sebelahnya masih bagus, peluang hamilnya gimana? Peluang hamilnya masih bisa, ya. Permasalahannya kan artinya kemungkinannya di kistanya, tergantung lagi nanti jenis kistanya apa. Apakah endometriosis, apakah kistanya hanya kista simple, ya. Nah, dengan demikian kita harus menentukan, oh ya udah, tentukan tindakan operasi untuk melakukan tujuannya gini loh, melakukan supaya tidak terjadi kerusakan jaringan daripada sel-sel telur yang akan kita harapkan untuk nanti proses kehamilannya. Lalu pertanyaan kedua, suami saya naik sepeda, apa mempengaruhinya? Nah, kalau sepedanya hanya setengah jam ya atau apa, silahkan aja nggak apa-apa. Permasalahannya adalah kalau over. Kenapa over? Kalau itu si pabrik daripada si sel sperma itu harusnya kan suhu tubuh dengan suhu daripada pabrik atau disebut dengan testis itu kan beda. Kalau pakai sepeda, dia akan nempel dalam suhu tubuh itu testisnya. Nah, dengan demikian nggak diperbolehkan. Karena apa? Memang Tuhan menciptakan skrotum itu harus beda suhunya dengan suhu tubuh. Nah, dengan demikian kalau dia berjam-jam, setiap hari rutin, ya akan terjadi kerusakan daripada sperma. Kenapa? Karena dipengaruhi faktor suhu. Nah, kalau misalnya, coba perhatikan, kalau misalnya dia dalam kondisi dingin sekali, dia kan berusaha untuk mengkerut dia, atau tapi kalau panas dia akan lebih turun. Tujuannya apa? Supaya memang suhunya si pabrik sperma atau testis itu tidak sama. Jadi saya kira yang pertama adalah sudah benar lakukan dengan operasi untuk pengangkatan secara hati-hati. Lalu nanti dicek lagi kedua tubannya, apakah buntu atau dia paten atau tidak. Lalu sekalian dilihat endometriumnya bagus atau tidak, ya. Lalu untuk suaminya, saran saya dicek spermanya, dianalisa. Dan kalau dianalisa dilihat ada suatu kelainan, dilanjutkan dengan pemeriksaan fragmentasi DNA-nya. Jadi dengan demikian bisa kita ketahui berapa persen kemungkinan peluang kehamilannya. Tentu ya kita lakukan pemeriksaan seperti tadi. Jadi menurut saya Bu Eka nggak usah khawatir. Jadi tentukan dulu kira-kira masalahnya apa nih, gimana problemnya. Nah kebetulan di konsumsi manja kani. Terima kasih penjelasannya. Nah, kalau dilakukan promil, ini ada promil ini artinya apa? Tadi kalau kita mau program kehamilan di tahap yang mana dulu nih? Kalau di awal misalnya dilakukan sudah prenatal, lalu dicek semuanya bagus, artinya apa? Mempersiapkan kehamilan dengan benar, lalu dokter kandungan memberikan, tentu dokter kandungan memberikan tuh apa nih? Oh iya dicek, misalnya asam folatnya rendah sekali, kadar vitamin D-nya rendah sekali, feritnya rendah sekali. Lalu dokter kandungan memberikan tuh, oh ini supaya nanti kita mendapatkan sel-sel telur yang bagus, sel-sel sperma yang bagus. Lalu kalau saya kombinasi dengan herbal gimana? Nah, kadang-kadang banyak gitu tuh. Nah, kalau tergantung tahapan di mana nih. Kalau kita sudah mau program, misalnya program kehamilan yang tadi saya katakan, ditambah dengan herbal, dengan catatan kalau memang herbal itu tidak dikomunikasikan dengan dokternya, dan itu dapat diterima dan tidak saling meniadakan fungsi daripada obatnya, silahkan aja, tidak masalah. Yang penting komunikasikan kepada dokternya. Jangan satu
apa namanya, wah saya mau ikut herbal sini, saya mau ikut dokter sini, saya mau akhirnya apa? Terapinya kacau balau. Jadi yang penting adalah terapinya pada konsultasikan kepada dokternya supaya nanti penanganannya itu betul-betul apa dapat di ujung perjalanannya ketemu. Nah, kadangkala jangan sampai menyembunyikan sesuatu kepada dokter karena nanti akan terjadi penyimpangan sehingga untuk mendapatkan kehamilan akan kesulitan. Gitu ya, coba tanyakan kalau herbalnya itu masih dukung, ya seperti sekarang kan kalau di apa dulu kan masih kontroversial dulu ya ilmu kedokteran modern dari apa tuh dari Amerika atau dari Eropa, lalu sekarang kedokteran tradisional atau dari Cina itu dari kombinasi sekarang menjadi bagus. Seperti contoh dulu aku pun tidak di itu kan di apa namanya diterima, tapi sekarang sudah bisa dikombinasikan. Jadi saya kira harus tetap dikomunikasikan kepada dokter yang menanganinya. Kira-kira begitu ya. Itu Bu Intan. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Aidil Pradika. Saat ini lagi tren untuk bank sperma dan sel telur. Apakah dengan kategori seperti ini, sperma atau sel telur akan tetap sama kualitasnya untuk beberapa tahun di masa yang akan datang? Ya, jadi gini, memang sekarang lagi ada egg banking sama spermanya. Ya ada juga tuh sperma bank sperma. Jadi sama nggak sih kualitasnya? Nah, jadi kalau ditanya mengenai kualitas ya, kalau dia umurnya masih muda, disimpan sel telurnya, tentu penyimpanannya sudah memenuhi syarat. Apalagi di Morula yang sudah tempat yang pertama kali mengadakan bayi tabung di Indonesia dan sudah sangat berpengalaman, saya kira dengan penyimpanan yang dan kualitas yang tempatnya akan sama. Bahkan di kasus yang kita hadapi, kalau kita simpan embrio, beberapa tahun kemudian baru ditransfer, juga tidak ada berpengaruh terhadap kualitasnya. Ya. Nah, jadi tergantung dari umur berapa dia menyimpan daripada sel telurnya dan spermanya. Kalau lebih muda lebih baik, gitu ya. Jadi artinya apa? Di dalam contoh nih kita katakan, kalau seorang wanita sudah umur kira-kira dia umur kita katakanlah 35 tahun ke atas. Tentu kekhawatiran terjadi dalam dirinya. Aduh gimana nih saya belum dapat pacar atau saya belum mau mendapatkan belum pernikahan, kira-kira gimana? Kalau tahu nanti hitungannya kira-kira mungkin 40 dia baru dapat pernikahan atau dia menikah. Nah, kalau kita dapat geser ke umur 40, nanti udah peluang kita untuk mendapatkan kehamilan yang baik ya tentunya ya, kehamilan yang baik, kehamilan yang unggul, udah sulit. Jadi jauh lebih baik memang disimpan egg bankingnya di awal, kira-kira umur 30-an. Tentu beda dengan yang udah umur 40-an. Nah, kemudian probability yang tadi saya katakan di awal, probability kita untuk mendapatkan kelainan Down syndrome, kemudian trisomi atau ya sindrom yang lain seperti Klinefelter syndrome yang lain-lain makin tinggi. Artinya apa? Embrio atau anak yang dihasilkan nanti yang banyak terjadi kecacatan. Demikian juga sperma. Nah, kalau memang sperma di dalam penelitiannya kalau dia berpengaruh kira-kira 45 tahun ke atas. Nah, jauh lebih baik disimpan. Kenapa pada usia muda? Dengan catatan ya kualitas hidup, pola hidupnya yang baik. Nah, tapi kalau ditanya kalau saya simpan sperma saya misalkan umur yang apa misalnya umur saya 35 baru kemudian dicek lagi dalam waktu 35 ya tentu yang 35 ya sama saja tidak ada pengaruh apa-apa. Gitu ya. Jadi artinya apa? Yang mau kita bahas adalah perbaiki pola hidup untuk memperbaiki sperma, kemudian akan mendapatkan kualitas yang baik dengan embrionya. Saya kira begitu ya, Mbak Intan. Baik, dokter. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Marla Setiawati. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Apakah ada program khusus jika ingin memiliki bayi kembar? Nah, kemudian saya pernah keguguran dan dikuret saat week 15. Dokter kandungan terakhir pernah bilang bahwa sel telur saya kecil-kecil. Apa yang seharusnya saya screening atau pola makan seperti apa yang saya perlu ikuti?
Silakan dokter. Terima kasih. Yang pertama tadi dikatakan apa tadi? Bahwa program khusus untuk bayi kembar, gitu kan? Program yang pertama program khusus bayi kembar. Pertama gini, hamil yang fisiologis atau yang disebut dengan hamil yang normal itu adalah hamil tunggal. Itu dulu ya pemikirannya ya. Kalau hamil yang di luar tunggal itu seperti yang disebut kembar, apakah itu apa namanya kembar 2 atau kembar 3 itu udah patologis ya. Tapi kenapa sih kok bisa patologis? Kalau hamil yang disebut dengan kembar, apa yang akan terjadi? Bisa terjadi itu satu parasitisme atau dia satu makan yang satu, atau dia akan mengakibatkan apa? Ada ya bisa terjadi prematur karena apa? Overdistensi daripada rahim, atau artinya apa? Bentuk tubuh segala macam yang dihadapi untuk melakukan kehamilan itu sampai cukup bulan yang disebut tanda kutip 30 sampai 40 minggu pada kehamilan kembar itu kan banyak kesulitan. Artinya itu yang harus. Apakah ada program untuk melakukan hamil kembar? Bisa-bisa saja melakukan hamil kembar, tidak masalah. Tetapi dengan catatan harus dikonseling betul bahwa risiko yang akan terjadi pada kehamilan kembar itu seperti apa. Ibu, nanti anaknya bisa prematur ya. Kedua, bisa terjadi apa namanya keguguran, bisa terjadi satu yang gede, satu kecil, atau bisa terjadi. Jadi artinya apa? Pembagian apa lapangnya makanan atau nutrisi kepada keduanya mungkin nggak seimbang. Nah kalau dilakukan itu, nah kira-kira dok saya mau ambil risiko itu silahkan saja dengan catatan harus dilakukan konseling yang baik karena kehamilan yang normal adalah kehamilan tunggal ya. Yang kedua tadi adalah dikatakan pernah dikuret ya. Iya, keguguran pada week 15. Nyatakan sel telur kecil-kecil. Pernah dikuret kehamilan 15 minggu. Berarti kalau kehamilan 15 minggu, ini ada apa? 15 minggu itu sudah sangat bagus. Artinya sudah mendekati 4 bulan, fungsi plasenta sudah mulai bagus, status hormonal sudah diambil alih oleh plasenta. Ini ada apa? Terjadi apa? Apakah kematian budiga? Sehingga apakah kelemahan daripada si rahim? Kita harus tahu dulu. Sehingga melakukan kuretase mungkin karena biasanya bayinya lahir dulu tuh kalau 15 minggu baru dilakukan kuretase, sisa plasentanya yang dikuret ya. Lalu dilakukan apa? Sel telur kecil-kecil. Nah, pemikirannya nih kalau sel telur kecil-kecil dan banyak berarti kemungkinan besar inilah PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, yang memang sekarang banyak kasusnya. Kenapa? Nah, bisa kita lihat, ini PCOS ini apakah karena memang dia hormonalnya bermasalah atau hal lain? Ada dua nih, apakah dia PCOS karena dia lean atau obes? Kita lihat juga apakah hiperprolaktin. Hiperprolaktin itu artinya apa? Hormon-hormon yang lain loh. Ini hormon apakah hormon laki-lakinya lebih tinggi seperti hormon androgennya tinggi. Nah, diperiksakan. Berarti logikanya gini, kalau dia terjadi banyak folikel atau apa tuh folikel-folikelnya kecil-kecil, berarti apa? Ada gangguan ovulasi. Dia terjadi sel telur yang matang. Kalau tidak terjadi ovulasi atau tidak terjadi sel telur yang matang, artinya tidak akan terjadi yang disebut dengan apa? Fertilisasi dong, atau tidak terjadi mesnya kacau balau. Nah, jadi dievaluasi dulu apa sih penyebab terjadinya PCOS. Nah, proses pengobatan kalau yang disebut dengan PCOS atau telur yang disebut kecil-kecil itu, bahasa awam dikatakan telur. Sebenarnya yang di USG itu bukan telurnya, adalah cangkang telurnya. Nah, kalau banyak dan kecil-kecil itu, berarti apa yang dilakukan? Mungkin nggak bisa hamil saya. Mungkin dengan catatan kita seimbangin dulu tuh, tapi harus dengan sabar. Kenapa? Kalau kita nggak sabar, kenapa? Karena kita harus seimbangkan antara hormon dari sentral, ya di kepala dan di rahim dan di indung telur diseimbangin supaya apa yang terjadi nanti harapannya kalau hormonnya seimbang maka terjadi ovulasi. Nah, kalau terjadi ovulasi maka kita harapkan terjadi apa namanya fertilisasi, ketemunya sel telur sama sel sperma maka kehamilan. Harus sabar. Jadi harus ditemukan dulu permasalahannya, hormon apa yang over nih, sehingga kalau hormon androgennya tinggi diobatin dengan pemberian hormon ya mungkin estrogen atau progesteron dikasih. Apakah dengan berat badan yang berlebihan, kan ada juga tuh PCOS yang over berat badannya berlebihan. Nah, dilihat apakah resistensi insulin, nanti dilihat tuh
Oh, permasalahannya di sini. Baru diberikan obat-obatnya, nanti dievaluasi kemudian 2-3 bulan. Kebanyakan wanita yang PCOS itu nggak sabaran. Maunya instan, cepet gitu. Nggak bisa kalau kayak gitu. Sabar pasti hamil. Nah, diberikan obat jenuh dia. Aduh, gimana nggak dia nggak merasa sesuatu perubahan. Padahal sesungguhnya butuh waktu. Jadi saya kira itu. Jadi yang pasti temukan dulu deh masalahnya kira-kira apa sih. Apa yang mengenai kuret, dilakukan kuret. Kalau kuret yang tadi dikuret tetapi tidak merusak endometrium, nggak usah khawatir. Kalau kuret berlebihan yang berbahaya apa? Kalau dinding endometriumnya ke apa namanya ke kuret semua, keambil semua, terjadi nanti apa? Nempelan dari dinding endometrium juga bahaya. Nah, yang disebut dengan Esterman syndrome. Itu sering juga terjadi karena terlalu agresif untuk melakukan kuretnya. Itu ya, kira-kira ya. Saya kira gitu, Mbak Intan. Baik. Jadi ada pertanyaan Ibu Lela Mistanti itu sudah terwakili juga ya, pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dr. Rugi. Tapi beliau ini ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana pengaruh radiasi handphone terhadap aspek kesuburan antara laki-laki dan perempuan dengan asumsi penggunaan handphone saat ini yang tinggi mobilitasnya? Ya, sampai sekarang memang ada beberapa literatur mengatakan ini ada jok sebenarnya. Saya sih dapat jok dari Prof ya, dibilang gini. Ya, ini jangan ditiru joknya. Katanya lebih berbahaya punya handphone 2 daripada punya istri 2. Tapi jangan ditiru ya, ini hanya jok aja. Ya. Jadi memang ini bisa dilakukan oleh beberapa literatur mengatakan bahwa radiasi handphone itu kalau dikantongin oleh biasanya kan laki-laki tuh malas tuh bawa tas, taruh tuh di sampingnya, di kantongnya. Ternyata dalam jarak kira-kira ya dekat begitu ya, dia akan merusak daripada si sel-sel telur, sel-sel spermanya. Jadi demikian juga dengan sel telurnya. Jadi artinya apa? Yang banyak jurnalistik tentang kerusakan daripada sel sperma ya terhadap radiasi daripada handphone. Bukan cuma handphone ya, radiasi komputer, radiasi ini juga dapat mengakibatkan kerusakan daripada sperma. Jadi jauh lebih baik memang tadi faktornya apa tadi? Faktor suhu juga mempengaruhi sperma, terus faktornya faktor lingkungan, kemudian makanya jangan sering-sering tuh apa tuh yang disebut dengan mandi sauna. Nah, ditambah lagi dengan radiasi handphone dan radiasi komputer. Nah, hal-hal ini yang paling juga yang tidak disadari apa? Itu apa tuh kalau apa tuh infeksi kencing nanah. Nah, kalau terjadi infeksi, kerusakan pada testisnya itu seperti infeksi pada gonore, nah itu juga mengakibatkan kerusakan pada sel-sel daripada sel apa tuh sel-sel ductus misalnya pabrik daripada spermanya itu rusak ya tentu kalau pabriknya rusak yang diproduksi juga akan makin kacau balau dan jumlahnya juga pasti akan berkurang. Itu ya, saya kira itu.